Halo Budum, selamat datang kembali di Browsing. Dan di browsingan kali ini infonya gue lihat tabnya lumayan banyak sih. Karena dari luar dulu terus ke tim Indo, abis itu mungkin ke MPL luar, Liga Latam yang udah mulai masuk playoff. Wah, ini dia nih teman-teman. Ada banyak informasi yang mungkin sebenarnya kalian masih belum tahu ya kan, tapi akhirnya tahu gara-gara video ini. Ya semoga aja. Tapi nanti sih di akhir video harusnya kalian lebih kaget lagi, karena ya untuk pertama kalinya kita bahas rumor sedikit ya teman-teman ya. Cuma gue gak expect kalau emang di akhir video ini bener-bener jadi kenyataan, karena gue gak ngerti lagi men. Ini gak nyampe 6 bulan cuy. Apa itu? Kalian penasaran? Kalau gitu langsung aja kita masuk ke browsingan pertama. Let's go. Seperti biasa gue kasih tanggal dan jamnya dulu. Jadi buat sekarang gue, tumben nih, gue record pagi-pagi teman-teman ya. Jam 10 hari Rabu tanggal 9. Karena ya emang siang nanti gue harus ke MPL Arena dulu, karena gue nginep di Tanjung Duren dan besok pun akan mengisi di MPL. Jadi emang gue mendingan uploadnya ntar sore-sorean aja teman-teman. Kita mulai dari yang pertama, MDL Philippines season yang kedua mendatangkan Blacklist Academy X Lunatics PH. Jadi yang gue lihat ini Blacklist nih sama tim-tim MDL PH lainnya itu udah mulai coba collab nih. Tim MDL aja collab gitu loh teman-teman. Ya mungkin kalian pernah ngeliat itu kayak 8 pubs, nah kayak gitu loh teman-teman. Kemungkinan besar berarti ada beberapa member entah dari Lunatics PH yang bakal join ke Blacklist Academy juga. Sehingga nanti Blacklist Academy ini ya si pemegang sahamnya, si pemegang slotnya ya kan, cuma playernya bisa jadi ada beberapa dari Lunatics PH. Good luck buat collabnya Blacklist dan Lunatics. Selanjutnya ada TNC Pro Team Mobile Legends Bang Bang yang season 12 sudah mengumumkan juga rosternya teman-teman. Jadi ya gue potong setengah aja lah ya, karena emang banyak juga nih beberapa tim yang nanti bakal gue sedikit lihat-lihat lah videonya. Asik nih TNC ini openingnya gue lihat-lihat emang mirip sama TikToknya ya, banyak jogetnya. Nah lihat. Jadi temanya kayak Rise from the Death gitu loh dia. Dia kayak bangkit dari keterpurukan season 10 dan season 11. Karena kalau kita lihat historinya season 9 TNC, itu masa jayanya mereka sih. Mereka ada di urutan yang ketiga kan soalnya. Nggak masuk MSC, tapi mereka berakhir di top 3. Nah ini masih ada Hesu ya kan. Hesu XP laner. Terus ada Bao. Oh Bao multi role. Goyo mid laner Innocent. Yasuo gold laner lama. Bentings masih ada. Scholar King Kong. Itu dia roster-rosternya teman-teman. Tapi kalau mungkin teman-teman penasaran sama Goyo ya. Goyo ini gua nama baru kayaknya, Goyo. Apa dia dari DR ya? Goyo DR bukan kan? Goyo. Ini dia pengganti Escalera loh jatuhnya si Goyo ini. Bao juga gue belum tahu sama sekali dia untuk historinya gimana. Dia multi role lagi kan. Ya Hesu XP laner satu-satunya buat sekarang berarti. Multi role, mid laner, gold lane Innocent. Yasuo juga gold lane. Wait, jadi analis? Oh udah gak main Yasuo, oke. Sebelumnya soalnya si Yasuo ini kan player guys. Dia jadi gold laner dan dia sempat mainin Paquito gold lane pada saat itu. Rame pada saat itu kan, digunakan untuk counter marksman. Cuma buat sekarang dia jadi analis ternyata. Gue baru lihat spesifik bawahnya nih. Bentings tank captain. Oke, Bentings tapi tanpa Escalera ya teman-teman ya. Scholar ini head coachnya King Kong jungler. Oke. Here Lies TNC season 10 dan 11. Buset. Ini kayak ya udah, ini mereka kayak mau bangkit gitu loh season 12. Maksudnya mereka mungkin seperti itu teman-teman ya. Ya good luck lah kalau begitu buat TNC. Kali aja ya. Gue gak tahu sih TNC season ini bakal berakhir di hashtag 8 lagi atau gimana. Cuma ya yang namanya MPL Filipina juga belum berjalan, gimana kita mau tahu gitu kan. Tapi ya kalau kalian mau nanya tanggalnya kapan, gue juga jujur belum tahu tanggalnya kapan. Harusnya sih habis ISF. Nah kapan ISF? Tunggu sampai akhir video teman-teman. Tadi TNC, sekarang kita ke Onyx Philippines. Jadi Onyx Philippines sudah memunculkan rosternya juga teman-teman. Di sini ada Jem, Rapidut, Escalera, Kram, Boss A, Yoshinu, Super Prince, Ryzen, Nets, dan Perkziva. Ini Perkziva nih perks yang dari pemain RSG PH harusnya. Cuma kalau yang gue lihat dari Jem sama Boss A ini kayaknya dia ini ya bagian dari tim belakang layar gitu loh, analis dan coach seharusnya. Namun yang jadi pertanyaan gue adalah Onyx PH dengan kesadaran penuh membawa Escalera dan Kram. Waduh, ini dua punggawa TNC dibawa ke Onyx PH. Gue jujur-jujuran ya, gue nggak tahu nih bakal berdampak seperti apa, karena Escalera sama Super Friends, wah
Kalau lu nanya gua, "Bang, lu pegang mana Super Friends sama Escalera?" Wah, gua jauh pegang Super Friends sebagai starting line up. Makanya gua penasaran, wah, udah ada mid laner Super Friends, mereka ngebawa Escalera segala. Wah, mau apa nih kira-kira? Mau bikin dua line up kah kayak Echo Philippines waktu season yang ke 9 atau 10, gue lupa. Pokoknya mereka ada dua line up ya kan, atas bawah. Dan itu bener-bener 5-5 gitu loh. Jadi langsung dibagi rata. Terus buat Onyx PH kayaknya mereka masih akan mengandalkan Rapidut, Nets, Super Friends ya kan. Kalau misalkan untuk mungkin tiga starting line up-nya, Kram mungkin oke lah buat jadi starting line up karena dia XP lane gitu loh. Dan sementara mereka juga minim untuk XP lane. Kalau untuk roamer sebenarnya bisa Rapidut, bisa Perks, tapi gue gak tahu kenapa cocok-cocokan. Namanya kan gameplay 4-1-nya Onyx PH ini kan cocoknya di Nets ya kan. Makanya Rapidut karena udah kenal sama Nets, udah pernah ngetim, harusnya dia yang bakal jadi starting line up. Cuma kita lihat nanti ya kalau misalkan udah mulai. Dan gue gak sabar untuk nonton Onyx PH. Harusnya feeling gue bener guys, Super Friends ini jadi starting line up bukan Escalera. Escalera tuh cocoknya sama Bentings tapi dipisah. Nah ini dia, apakah ini part of strategi ya kan? Atau gue gak tahu dari Onyx Philippines sih. Mungkin nanti gue tanya Mars kali ya. Karena gue juga kaget sih, Escalera oke. Dengan kesadaran penuh bahwa dua penggawa TNC yang hashtag 8 teman-teman. Tadi TNC, sekarang AP Brand. Nah ini dia AP Brand. Jadi tema mereka tuh kayak apa ya, kayak ngeaktifin tameng AP Brand-nya inilah. Kurang satu ya kan. Datanglah satu pemain lagi. Nih kebetulan AP Brand ini, AP Esports lebih tepatnya teman-teman, for your information, itu adalah sebuah tim juga yang punya beberapa member. Dan salah satu membernya join juga ke brand sekarang. Jadi collabnya brand esports sama AP Brand ini nggak semerta-merta cuma kayak sponsorship atau kerjasama di belakang layar, enggak. Tapi ternyata memang ya balik lagi untuk mempermudah beberapa transfer window juga mungkin yang terjadi dari AP Esports ke brand dengan nama AP Brand. Salah satunya nanti ada diumumin di sini nih. Set. Wih. Langsung muncul. View mid laner. Ini kapten lah jatuhnya ya. Ogwen. Oh Pandora XP lane. Oh oke, masih ada dia. Ogwen kah? Oh Flap. Oh ini nih Ogwen. Gue gak terlalu apal muka-mukanya. Nah Ogwen, Flap TZ, Ogwen, Pandora, Kyle TZ, Super Marco, Kyle TZ harusnya. Nah kan masih Kyle TZ. Udah sih. Sama ini dia yang gue maksud teman-teman. Kenapa ada collab dari AP Brand, Mumukio, Mumukid apa Mumukio nih, Mumukid dia. Nah Mumukid ini teman-teman pemain dari AP Esports, kebetulan join ke AP Brand. Nah ada View, ada Mumukid. Harusnya sih sebagai kapten ya. Yang gue lihat View pasti bakal tetap main seharusnya sih teman-teman ya. Cuma gue nggak tahu, Mumukid ini kan dari AP Esports dan bisa dibilang kalau Pandora oke. Pandora kan masih cadangan lah. Terus kayak Flap juga sering banget jadi starting line up. Ya buat yang gue lihat sih AP Brand ini dengan Mumukid, gue nggak tahu nanti bakal jadi kayak gimana ya kan gambaran gameplaynya. Tapi segimanapun gameplaynya Brand dengan Faramis, dengan View Ramis, View tetap OP sih guys. Walaupun dia mekanik 2 ya dibilangnya ya, tapi ya tetap aja cuy, dia bener-bener masih perform gitu loh di umur dia yang sekarang, yang dengan pengalaman dia di SEA Games, di M2, dia tetap perform menurut gua. Ya inilah dia AP Brand teman-teman dengan line up-nya. Selanjutnya ada pengumuman dari RSG Singapura nih. Terus ada 2 tim baru ya kan yang join ke RSG Singapura, ada Vanguard Esports dan Alchemy SG. Jadi untuk tim yang bertahannya masih ada RSG Singapura, Bleed Esports, Homeboys SG, Evil, Team Flash SG sama Steelark SG. Dan ini harusnya bakal dimulai sesaat lagi teman-teman untuk MPL Singapura. Tapi emang belum ada tanggalnya tuh, belum ada tanggalnya. Dan memang untuk beberapa MPL baru akan dimulai tuh sekitar bulan Agustus akhir atau ya dekat-dekat September. Pokoknya abis ISF deh rata-rata. Kita mulai masuk ke transfer window teman-teman. Ada Ryzel nih, gold laner dari Alter Ego yang dipinjamkan ke Homeboys. Waduh, makin hari makin banyak pemain-pemain Indonesia yang bertanding di kancah level luar. Wah, gue suka nih teman-teman.
Wah, gue suka nih teman-teman. Karena apa? Karena membuka peluang juga nih. Nggak cuma nantinya cuma Oki doang atau Lucian Kitty doang yang tanding. Misalkan di MPL Singapura, MPL Malaysia nggak cuma Barbosa doang, nggak cuma Warlord, ada Raizel. Ini gue suka nih dengan banyaknya pemain-pemain Indo juga yang nggak harus sih sebenarnya untuk bertanding di MPL atau MDL Indonesia. Walaupun memang secara level mungkin kita harus akuin MPL Indonesia, wah udah level tertinggi ya kan. Tapi ya balik lagi, tidak ada salahnya kok untuk bermain di MPL luar sekalipun ya kan. Apalagi mungkin Raizel pernah merasakan MPL Indonesia dan di season 11 dia kan perform juga tuh sama Moskovnya. Ya mungkin sekarang kan ada Nino, ada Rek. Kalau begitu let's see nanti seperti apa Homeboys ya kan, apalagi setelah masuknya Raizel di line up mereka. Wah, apakah makin lebih serem atau gimana teman-teman? Gak cuma Raizel yang dipinjemin ke MPL Malaysia. Nih ada Onyx Yura. Wah, Onyx Yura akan bermain bersama dengan tim Hak dengan status loan atau dipinjamkan. Jadi emang sekarang udah mulai nih, wah, sistem peminjaman atau loan ini dijalankan oleh beberapa tim di beberapa MPL region. Karena apa? Karena yang mungkin paling efektif daripada buyout teman-teman, dengan beberapa syarat tertentu dan juga beberapa kondisi tertentu. Nah, buat teman-teman yang bingung ya kan bedanya apa, tungguin aja kelas KB bakal bahas hal tersebut. Tapi nanti teman-teman, gak buru-buru sekarang juga, santai aja. Selain ada announcement untuk loan player, ada juga beberapa turnamen seperti Liga 3 Esports Nasional, Jalur Pro yang sudah mengumumkan beberapa rosternya. Salah satunya Onyx dengan adanya Taze, Meds, Ugik, Magma, Y-Force, Apihkun dan juga Addicted Meow. Waduh, ini nama-nama baru. Mungkin cuma Y-Force kali yang nama lama ya kan, karena dia mantan punggawa dari EVOS juga Y-Force, ya gak sih? Bener kan harusnya? Good luck buat Onyx di Liga 3 nanti. Tapi gak cuma Onyx teman-teman, karena bestinya The Royal Derby El Momento juga ada roster terbarunya, yaitu adalah RRQ Goro. Woi, ada Lucky Boy, Matsurugi gak tuh? Matsurugi, Rainbow, Sangkik ya berarti ya, Yami dan juga Coach Kios. Waduh, untuk coachnya sih nggak perlu diragukan lagi teman-teman, karena ini adalah coach yang berpengalaman di bidangnya. Kios was left, tapi yang gue penasaran tuh sama Lucky Boy-nya teman-teman. Ini Lucky Boy GPX bukan, seharusnya bukan kan? Dan Matsurugi ini nama baru, Sunkik ini nama baru, Yami itu memang ex-pillaner dari tim RRQ dan memang udah lama di RRQ gitu loh. Sementara Rainbow cipuy teman-teman. Mungkin teman-teman yang lupa Rainbow itu siapa, wah nggak mungkin lupa sih. Orang ganteng jarang dilupain teman-teman. Good luck buat RRQ Goro ya untuk bertanding di Liga Esports Nasional nanti. Sama ada beberapa announcement juga dari MPL Malaysia, yaitu ada 4 tim ya kan. Yang pertama dari Todak, ada Iwan, ada Kuja, ada Ajim, Ciku Guys, Momo, Yums, Formes, Rival, Martizi dan juga Hazelnut. Wah, ini jatuhnya kalau yang gue lihat Formes ini main lagi ya, masuk lagi di line up dan bahkan menjadi satu-satunya ex-pillaner loh. Wah, good luck buat Todak kalau begitu ya. Ada tim Lunatics juga yang sudah mengumumkan rosternya. Ada Stingy, manajer atau asis. Ada DJ jadi coachnya. Ada Deto, mid laner. Rakun Joy, ini dia sebagai ex-pillaner. Terus ada Zippy. Zippy ini adalah pemain dari Myanmar teman-teman. Mantan temennya dari Naomi, Justin, Ken dan kawan-kawan. Dia adalah mantan punggawa Falcon Esports. Esa Ohana, roamer. Yuna jungler. Kit jungler. Nah, tapi kitnya ini teman-teman, ini adalah Kit mantan pemain dari Burmese Gold, pemain Myanmar juga. Jadi tim Lunatics punya 2 pemain Myanmar. Kayaknya ya tim Lunatics ini ngelihat nih, wah tim RRQ dia berhasil menjadi top 1 di MPL Indonesia membawa 1 pemain Myanmar. Gimana kalau kita bawa 2? Wah, nice logic teman-teman ya. Tapi ya itulah dia, Kit ini kebetulan emang mantan punggawa dari Burmese Gold, yang kebetulan dia dari Myanmar juga. Terus ada XM Aken tuh kan. Ada Zakus, ada Kian dan juga Manak Tizi. Good luck tim Lunatics. Tim SMG juga sudah mengumumkan rosternya. Ada Haru sebagai manajer, Coach Pau sebagai coachnya, ada Lung juga. Waduh, ini pemain-pemain yang sebenarnya kayaknya nggak begitu banyak yang berubah ya. Karena Lung ini kan jadi analis, dia juga mantan player. Sasa gold laner, dia juga nggak pindah role, nggak digantikan sama sekali karena dia satu-satu gold laner. Miko juga ini kan roamer yang dari season lalu ya kan. Ini mana dia adalah mantan punggawa dari Smart Omega.
Ada Smooth, Saksa. Wah, kalau Saksa mantan jungler dari TNC. Stormy sama Subway. Jadi di tim SMG ini ada dua pemain PH jatuhnya, Miko sama Saksa. Good luck juga dong untuk tim SMG teman-teman. Lanjut ada Selangor Red Giants. Wih, ada Comprak sebagai manajer, ada Arkadia ya, Coach Ark masih jadi coachnya. Sky Dreamer jadi analis. Ada, ini ada super ini. Super Sekis jungler, Super Zack mid laner, Pancake roamer, Super Gojes XP laner, Super Red gold laner, Super Shift gold laner, Ozora Feki roamer. Oh, ini mungkin karena Super Red kan dari awal emang ada supernya kan, namanya kan kayak Super Marco, Super Prince, makanya semua jadi ikutan super. Ini jatuhnya mirip-mirip sama BTR ya teman-teman ya. Satu pakai nickname super, semuanya ikutin nickname super. Nih tinggal Super Pancake sama Super Ozora Feki aja nih join ya kan. Jadi marga Super Red Giant. Waduh, ini Selangornya diganti Super Red Giant gitu kali teman-teman ya. Cuma ya, nama Selangor Red Giants ini jadi pengganti dari Yudu Red Giants teman-teman. Selangor Red Giants. Gua jujur nggak tahu nih teman-teman Malaysia, mungkin boleh komen ya kan Selangor ini artinya apa, karena gua nggak tahu sama sekali. Jadi biar kita tukeran informasi, biar nanti pas kita nonton nggak kaget teman-teman. Good luck Selangor Red Giants. Quick info aja teman-teman, quick info dari Latam yang South, Latam yang North, dan juga MPL Brazil. Karena mereka akan memulai babak playoff-nya sebentar lagi, tanggal 25 Agustus sampai tanggal 27 Agustus untuk yang South. Untuk yang North itu juga bakal ada di tanggal 18 Agustus sampai tanggal 20 Agustus. Buat MPL Brazil ya kan, mereka bakal start di tanggal 24 Agustus sampai dengan 27 Agustus. Jadi mirip sama yang South. Nih tuh 24, 25 ini. 25, 27. Kenapa bisa mereka playoff duluan teman-teman? Dikarenakan satu hal, karena mereka akan menuju ke Liga Latam teman-teman. Dan Liga Latam ini adalah tempat di mana nantinya semua tim dari Liga Latam, juara 1, juara 2, bakal menuju ke M5. Juara 3-nya bakal dapetin wildcard. Makanya siapapun yang lolos ke Liga Latam ini bakal bener-bener tim keras. Yang pertama karena juara masing-masing region udah pasti bakal dapetin slotnya. Yang kedua, mereka bakal bertanding untuk memperebutkan slot ke M5. 3 tim aja yang berkesempatan untuk nanti berkesempatan ya untuk main di M5. Tapi 2 langsung ke M5. Dari Liga Latamnya 1 ini bakal ke wildcard. Jadi tanding lagi teman-teman, wildcard yang di Malaysia. Good luck buat Brazil dan Latam dan sekitarnya ya kan. Karena playoff akan dimulai. Mereka cepet banget sih, serius. Ini bener-bener bener-bener kompenya nih berasa banget karena stepnya jauh teman-teman. Lalu ada info terbaru juga dari IESF 2023 yang dimana sekarang dari 12 tim total ya kan, 16 tim yang ada dibagi menjadi 4 grup. Dan Indonesia ada di grup yang kedua, grup B. Satu grup dengan Kazakhstan, Turki, US. Ini Turki serem, US serem. Ini good luck untuk BTR. Gua yakin buat BTR bisa lolos minimal numbangin US. Karena ya kalau Turki juga kuat sih, serius. Turki sama US ini harusnya tinggal dilihat hasil mereka baku hantam ya kan. Karena Indonesia, ayolah bismillah lah, bisa untuk mengamankan top 1-nya. Karena grup B kalau misalkan juara 1 ketemu sama C2. C2 itu antara ada Brazil, Rumania, Saudi Arabia sama Senegal. Menurut gua Bigetron bisa ketemu Bigetron. Kalau Brazilnya ya kepleset ya, nanti dia bisa di urutan yang kedua. Terus untuk grup A ada Georgia, Mongolia, Namibia, United Arab Emirates atau UAE. Ini United Arab Emirates di grup A. Grup D-nya ada Colombia, Egypt, Philippines sama Ukraine. Kalau misalkan Philippines juara 1, D1 ya kan. Dan di sini wah, bisa ketemu dong B1 sama D1 di sini nih. Cuma ya balik lagi untuk tanggalnya teman-teman. Untuk tanggalnya juga kebetulan udah muncul, nggak cuma grupnya doang. Kita ke grup stage. Untuk grup stage bakal ada tanggal 29 sampai 30 Agustus. Dan ini semua grup akan bermain. Sementara untuk di babak playoff-nya akan diadakan mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 3 Juni. Nah makanya teman-teman, MPL itu kok 3 Juni? 3 September nggak sih? Ini typo guys. Ini 3 September. Harusnya 3 September. Aduh Bang Beruang, tolong Bang Rizky ya ini. Nih harusnya tanggalnya 3 September teman-teman ya, 3 September. Makanya MPL tuh baru mulai lagi kalau nggak salah tuh di tanggal 7 apa tanggal 14 gue lupa deh. Nah makanya karena itu
libur teman-teman, ada ISF. Makanya good luck buat Timnas Indonesia di ajang ISF 2023. Let's go, bawa balik gak sih pialanya, ya gak kan? Ini apalagi grupnya oke sih, lumayan serem sih, cuma ya bisa lah, bisa pasti men, bisa. Nah ini yang gue maksud, rumor yang mau gue bahas. Ada beberapa tim kayak tim Agfox China, terus ada tim Nova, sama tim KBG, yang dimana mereka tuh mau mencari player Mobile Legends. Nih feeling gua apa gimana ya? Gua bakal wah gila men. Gua bakal speechless kalau emang bener-bener dalam waktu setelah rilis di bawah 6 bulan tiba-tiba Cina ini dapetin wildcard. Wah, ini sih gak kebayang sama gua. Tiba-tiba M5 wildcard perebutannya aja udah harus nontonin Cina, Mongolia. Wah, ini kayaknya lebih deg-degan nontonin wildcardnya juga dilihat-lihat ya. Karena ya balik lagi ada banyak region yang memperebutkan untuk tiket ke M5 teman-teman, yang dimana itu pasti bakal gregetan abis untuk pertandingannya. Cuma ya masih rumor ya kan, cuma ada yang resmi juga. Yang resmi kayak tim Nova, terus kayak tim KBG, ada juga yang rumor kayak tim AG Fox. Nah untuk 2 tim kayak gini aja udah nyari. Wah, apakah ini ada pertanda bahwa M5 akan ada raja terakhir? Waduh guys, wah ini sih makin seru sih seharusnya untuk M5. Gue gak sabar buat M5 jadinya. Cepetan wildcard, ayo 2 slot itu tuh region mana aja, sebutin mendingan sekarang Munton, daripada penasaran ya kan. Dan itu menjadi penutup untuk browsingan kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk selalu positif, tulis di kolom komentar apapun opini kalian tentang browsingan untuk episode kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, dan gue bakal kembali lagi di video selanjutnya. Ada vlog juga nanti pokoknya, tenang aja. Jangan lupa bahagia, dadah.